Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kami dari kelompok 1, kelas 10 MIPA 1, dengan saya Namira Pisolvia. Saya Marsal Rivaldi. Saya Salsabila Amanda. Saya Gali Ashari. Kali ini kami akan membahas pelajaran fisika nih, yaitu mengenai masalah dua benda terhubung dengan tali melalui sebuah katrol. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan hukum Newton pada gerak benda-benda yang dihubungkan seutas tali melalui sebuah katrol, di mana salah satu benda terletak pada bidang datar dan benda yang lain dalam keadaan tergantung. Kondisi bidang datar yang akan dibahas di sini adalah bidang datar kasar. Pada praktikum ini, kami akan mencari percepatan pada bidang datar dengan massa benda pada bidang datar yang berbeda. Langsung aja yuk kita mulai praktikumnya. Karena di sini kami akan mencari percepatan, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan asal munculnya rumus percepatan ini. Pada sebuah bidang datar, benda A dan benda B dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol tetap. Jika benda B berada pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan kinetis, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara mencari percepatan yang dialami oleh benda? Pada benda B bekerja 4 buah gaya. 2 gaya vertikal, yaitu gaya berat benda B dengan rumus massa benda B dikali percepatan gravitasi, dan gaya normal pada benda B yang dikerjakan oleh bidang mendatar NB. 2 gaya mendatar, yaitu gaya tegangan tali dan gaya gesekan pada benda B yang dikerjakan oleh bidang mendatar FB. Pada benda A hanya bekerja 2 gaya vertikal, yaitu gaya berat benda A dengan rumus massa benda A dikali percepatan gravitasi dan gaya tegangan tali T. Perhatikan gaya tegangan tali pada benda A dan benda B besarnya sama, karena dihubungkan oleh tali yang sama dan katrol dianggap licin atau katrol tidak mengalami gerak rotasi. Untuk mencari percepatan yang dialami oleh benda, kita menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sigma F yaitu gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Gaya-gaya yang bekerja pada katrol yaitu T dikurang FB ditambah WA dikurang T sama dengan massa, yaitu massa secara keseluruhan, massa benda A ditambah massa benda B dikali percepatan. Min FB masih bisa kita jabarkan menjadi min mu K dikali massa benda B dikali percepatan gravitasi ditambah massa benda A dikali percepatan gravitasi sama dengan massa benda A ditambah massa benda B dikali percepatan. A sama dengan massa benda A dikali percepatan gravitasi dikurang mu K dikali massa benda B dikali percepatan gravitasi per massa benda A ditambah massa benda B. Jadi, kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari percepatan yang dialami oleh benda. Yaitu A sama dengan MA dikali G min mu K dikali MB dikali G per MA tambah MB. Nah, sudah tahu kan asal muncul rumus percepatannya? Langsung aja kita mulai berhitung. Nah, yang pertama, kita akan menghitung massa benda pada balok-balok yang telah diberi simbol. Pertama, kita akan menghitung massa benda pada balok O. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa massa benda balok O 150 gram.
Kedua, balok A. Nah, bisa kita lihat bahwa massa benda balok A adalah 140 gram. Tiga, pada balok B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa massa benda balok B adalah 110 gram. Keempat, balok C. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa massa benda balok C adalah 60 gram. Kelima, pada balok D. Nah, bisa kita lihat bahwa massa benda pada balok D adalah 50 gram. Keenam, balok E. Nah, bisa kita lihat bahwa massa benda balok E adalah 30 gram. Karena satuan internasional massa benda adalah kilogram, maka kita akan mengubah massa benda balok-balok ini ke dalam bentuk kilogram. Massa benda balok O sama dengan 150 gram diubah menjadi kilogram sama dengan 0,15 kilogram. Massa benda balok A sama dengan 140 gram diubah menjadi kilogram yaitu 0,14 kilogram. Massa benda balok B sama dengan 110 gram diubah menjadi kilogram sama dengan 0,11 kilogram. Massa benda balok C sama dengan 60 gram diubah menjadi kilogram sama dengan 0,06 kilogram. Massa benda balok D sama dengan 50 gram diubah menjadi kilogram sama dengan 0,05 kilogram. Massa benda balok E sama dengan 30 gram diubah menjadi kilogram sama dengan 0,03 kilogram. Data-data yang telah kita peroleh dari menghitung massa benda pada balok-balok sudah dimasukkan ke dalam tabel, yaitu massa benda balok A 0,14 kg, massa balok B 0,11 kg, massa balok C 0,06 kg, massa balok D 0,05 kg, massa balok E 0,03 kg, dan massa balok O yaitu 0,15 kg. Percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesekan kinetis atau μk kayu di atas kayu menurut referensi adalah 0,20. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari percepatan yang dialami oleh balok. Pada percobaan pertama, kita menggunakan rumus percepatan sama dengan massa balok O dikali percepatan gravitasi dikurang μk dikali massa balok A dikali percepatan gravitasi per massa balok O ditambah massa balok A. Percepatan sama dengan massa balok O yaitu 0,15 kali percepatan gravitasi yaitu 10 dikurang μk yaitu 0,20 dikali massa balok A yaitu 0,14 dikali percepatan gravitasi yaitu 10 per massa balok O yaitu 0,15 ditambah massa balok A 0,14. A sama dengan 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 dikurang 0,20 dikali 0,14 dikali 10 yaitu 0,28 dibagi 0,15 ditambah 0,14 yaitu 0,29. Jadi A sama dengan 1,5 dikurang 0,28 yaitu 1,22 per 0,29. Jadi A sama dengan 1,22 dibagi 0,29
yaitu 4,2 meter per sekon kuadrat. 4,2. Pada percobaan kedua, kita menggunakan rumus yang sama, hanya saja di sini massa balok B, yaitu A sama dengan massa balok O dikali percepatan gravitasi dikurang mu K dikali massa balok B dikali percepatan gravitasi per massa balok O ditambah massa balok B. A sama dengan massa balok O yaitu 0,15 dikali percepatan gravitasi 10 dikurang mu K 0,20 dikali massa balok B yaitu 0,11 dikali percepatan gravitasi 10 per massa balok O 0,15 ditambah massa balok B 0,11. A sama dengan 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 dikurang 0,20 dikali 0,11 dikali 10 yaitu 0,22 per 0,15 ditambah 0,11 yaitu 0,26. Jadi A sama dengan 1,5 dikurang 0,22 sama dengan 1,28 per 0,26. A sama dengan 1,28 dibagi 0,26 yaitu 4,9 meter per sekon kuadrat. 4,9. Pada percobaan ketiga, kita juga menggunakan rumus yang sama, hanya saja di sini massa balok C. Rumusnya yaitu percepatan sama dengan massa balok O dikali percepatan gravitasi dikurang mu K dikali massa balok C dikali percepatan gravitasi per massa balok O ditambah massa balok C. A sama dengan massa balok O yaitu 0,15 dikali percepatan gravitasi yaitu 10 dikurang mu K yaitu 0,20 dikali massa balok C yaitu 0,06 dikali percepatan gravitasi 10 per massa balok O 0,15 ditambah massa balok C 0,06. A sama dengan 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 dikurang 0,20 dikali 0,06 dikali 10 yaitu 0,12 per 0,15 ditambah 0,06 yaitu 0,21. A sama dengan 1,5 dikurang 0,12 1,38 dibagi 0,21. A sama dengan 1,38 dibagi 0,21 yaitu 6,57 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan keempat, kita juga menggunakan rumus yang sama, hanya saja di sini massa benda balok D. Rumusnya yaitu A sama dengan massa balok O dikali percepatan gravitasi dikurang mu K dikali massa balok D dikali percepatan gravitasi per massa balok O ditambah massa balok D. A sama dengan massa balok O yaitu 0,15 dikali percepatan gravitasi 10 dikurang mu K 0,20 dikali massa balok D 0,05 dikali percepatan gravitasi 10 per massa balok O 0,15 ditambah massa balok D 0,05. A sama dengan 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 dikurang 0,20 dikali 0,05 dikali 10 yaitu 0,1 dibagi 0,15 ditambah 0,5 yaitu 0,2. A sama dengan 1,5 dikurang 0,1 yaitu 1,4 dibagi 0,2. A sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kelima, kita juga menggunakan rumus yang sama, hanya saja di sini massa balok E. Rumusnya yaitu A sama dengan massa balok O dikali percepatan gravitasi dikurang mu K dikali massa balok E dikali percepatan gravitasi per massa balok O ditambah massa balok E. A sama dengan massa balok O yaitu 0,15 dikali percepatan gravitasi 10 dikurang mu K 0,20 dikali massa balok E yaitu 0,03 dikali percepatan gravitasi yaitu 10 per massa balok O 0,15 ditambah massa balok E 0,03. A sama dengan 0,15 dikali 10 yaitu 1,5 dikurang 0,20 dikali 0,03 dikali 10 yaitu 0,06 per 0,15 ditambah 0,03 yaitu 0,18. A sama dengan 1,5 dikurang 0,06 yaitu 1,44 dibagi 0,18. A sama dengan 1,44 dibagi 0,18 hasilnya itu 8.
meter per sekon kuadrat. Jadi, pada percobaan pertama, percepatan yang dialami oleh balok A dan balok O adalah 4,2 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua, percepatan yang dialami oleh balok B dan balok O adalah 4,9 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan ketiga, percepatan yang dialami oleh balok C dan balok O adalah 6,57 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan keempat, percepatan yang dialami oleh balok D dan balok O adalah 7 meter per sekon kuadrat. Dan pada percobaan kelima, percepatan yang dialami balok E dan balok O adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya adalah, semakin besar massa benda, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil massa benda, maka akan semakin besar percepatannya. Berdasarkan rumus hukum 2 Newton, faktor yang memengaruhi percepatan yang dialami benda adalah massa benda dan gaya-gaya yang mengaruhi benda. Itulah penjelasan dari kami. Jangan lupa untuk Like, Komen. share. And subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.